saya mengundang Bung Fauzan. Kita ngobrol ke sesuatu yang mungkin lebih lokal, situasi Aceh. Kalau Bang Saleh dan Ko Trisno tadi merefleksikan yang banyak hal yang terkait dengan mungkin lebih general, kita lebih masuk ke soal yang lebih lokal. Aceh ini sesuatu yang besar dan selalu menarik perhatian. Saya persilahkan kepada Kang Fauzan untuk merefleksikan pandangan-pandangannya soal transformasi kebudayaan di Aceh terkini. Silakan Kang. Ya, terima kasih Bung Mikdad, sudah lama tidak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Ya, memang bahagia sekali saya bisa jumpa lagi ini sama teman-teman semua yang pernah satu ketika bersama-sama juga untuk bicara, untuk merumuskan apa saja tentang sesuatu yang saya kira masih terus kita perjuangkan. Ada teman-teman dari Palu nih, ada Erwin, ada Pak O juga ini, udah hilang ini, tadi suruh saya buka video, dia tutup. Oke, ya menarik sekali dua yang dipaparkan tadi oleh Bang Saleh juga saya kenal, walaupun sebentar dulu mungkin pernah ke Aceh dengan teman-teman di Karpandan di komunitas di sini. Ya, kami ya. juga Saya ingat. ya, kami nunggu ini di Aceh Bang, karena banyak sekali hal yang perlu sebenarnya kita padatkan kembali dari gagasan-gagasan awal. Ya. Juga ya, pembicaraan tentang Aceh memang dari sisi historis saya kira memang sudah sangat mungkin meluas, sudah sangat besar sekali, sudah mungkin kalau di Aceh ini setiap orang ini sejarawan ini ya. Jadi saya tidak tahu juga fenomena ini, mungkin karena terlalu sering kita melakukan satu ya konfrontasi lah istilah kasarnya gitu ya. Jadi sejak zaman Portugis, Belanda sampai kemudian juga dalam proses-proses integrasi sampai kemarin saya kira. Jadi yang namanya hikayat perang sabil itu sudah jadi seperti nyanyian-nyanyian harian kita. Jadi sudah jadi bawah sadar, dan itu kadang-kadang butuh penyaluran kadang-kadang. Nah ini yang setelah tsunami terutama itu menemukan momentum baru saya kira. Jadi ada banyak gerakan-gerakan misalnya dari kalangan-kalangan kombatan segala macam melakukan transformasi ke wilayah-wilayah sosial, wilayah ekonomi, wilayah politik, dan ini kemudian membuat muncul satu ya, kalau dengan tema ini arah kebudayaan Aceh ini saya kira mungkin dalam konteks tsunami dan kemudian disusul setahun kemudian dengan perjanjian damai antara GAM dengan Republik Indonesia itu, saya kira muncul satu cara melihat Aceh itu sendiri mungkin dalam konteks nasional, dan kemudian juga berhubungan dengan bagaimana apa kita sebut dengan perdamaian positif ya. Mungkin itu yang sejauh ini masih terus kita perjuangkan. Jadi mungkin perdamaian negatif yang kita pahami ketika perang selesai, perdamaian terjadi, sudah sangat ini di Aceh. Artinya hari ini kita bisa ngopi lah sampai pagi ya. Bisa apa saja lah, bisa ke laut, bisa ke ini tanpa ada satu rintangan apapun yang kemudian ya membuat suasana menjadi normal kembali. Nah ini yang kemudian menciptakan satu setidaknya suasana baru lah. Jadi ketika tsunami dulu 16 tahun yang lalu, seluruh kekuatan dunia global ini masuk ke Aceh dalam konteks bantuan kemanusiaan itu. Nah ini interaksi orang Aceh terutama, kalau dalam konteks sejarah dulu
pernah yang disebut apa namanya kosmopolitanisme pertama lah kalau istilah kita di sini zaman-zaman bandar-bandar besar di sini yang kemudian meninggalkan banyak artefak di Aceh, tiba-tiba kemudian muncul yang kami sebut itu kosmopolitan kedua. Jadi setelah tsunami itu semua orang masuk, kadang-kadang mereka tidak sempat berpikir tentang paspor, tentang batas-batas negara lagi, yang penting ada humanisme atau kemanusiaan pada saat itu. Bahkan hanya ada satu lembaga kecil, entah dari Spanyol, entah dari negara nggak dikenal itu, tiba-tiba datang bawa uang mungkin dalam jumlah waktu itu mungkin 100 juta, kemudian dia kasih ke Bara, kemudian dia dibikin dokumentasi, dia pulang. Itu sampai ke situ. Jadi semua orang pada saat itu sepertinya ingin tahu di mana itu yang namanya Aceh gitu ya. Nah ini yang membuat kemudian interaksi masyarakat ya pada saat itu dengan situasi yang sangat terbuka, mungkin sebelumnya kita sangat tertutup ya, ada pelepasan gitu. Jadi mungkin kalau sebelumnya kita banyak sekali misalnya muncul kecurigaan misalnya terhadap orang-orang yang asing segala macam, jadi mungkin setelah terbuka pada saat itu, jadi ada semacam semangat lama itu muncul kembali, ya misalnya seperti orang Turki. Itu Turki Red Cross pada saat itu mereka malah mencari daerah-daerah yang dulu dalam sejarah Aceh itu pernah menjadi pusat-pusat misalnya orang Turki misalnya. Dan sekarang misalnya mereka menemukan banyak kuburan-kuburan misalnya tokoh agama atau ulama yang datang ke Turki dan ada kuburan di Aceh, dan kemudian hubungan-hubungan dagang militer pada saat itu misalnya yang masih ada artefak, dan mereka langsung menarik batas, kami akan merekonstruksi daerah ini gitu. Nah, kemudian juga dari daerah-daerah lain. Jadi mereka seperti memetakan kembali situasi-situasi historis dalam konteks hari ini. Nah, kemudian pada saat itu juga penerapan syariat Islam itu sudah berlangsung hampir 5 tahun di Aceh. Kemudian terjadilah banyak dialog tentang hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam pada saat itu. Karena di Turki juga misalnya kita lihat mereka mungkin lebih sekuler segala macam. Jadi ketika orang kita berinteraksi, kemudian ya muncul banyak sekali hal-hal yang mengejutkan mungkin ya, terutama bagi kita di lokal pada saat itu. Nah ini kemudian menjadi dasar untuk melihat ya mungkin sampai hari ini di dalam proses apa yang kemudian bisa kita bangun kembali di Aceh dalam konteks perdamaian misalnya. Nah, kemudian dari segi undang-undang, saya kira yang paling kuat hari ini ya Undang-Undang Nomor 11 2005 itu tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, ini saya kira ini karya perdamaian atau karya kebudayaan misalnya dalam konteks orang Aceh misalnya yang memang kadang-kadang orang mengatakan ini sangat individual, sangat jiwanya sangat bebas merdeka, jadi kadang-kadang dia nggak terlalu peduli dengan batasan-batasan formal misalnya. Yang penting saya bisa membantu atau bisa dibantu, tidak ada misalnya hal-hal yang sifatnya kekerasan misalnya. Jadi kita mencoba untuk membangun situasi itu, tetapi kalau memang ada tindakan-tindakan kekerasan yang datang ya terpaksa mungkin ya harus kita seimbangkan lah kan. Jadi mungkin dasar historikal itu atau katakanlah antropologi budayanya di situ. Jadi ada ketidakpedulian, bukan ketidakpedulian, artinya tidak terlalu suka mengintervensi soal-soal orang lain mungkin ya, atau ranah-ranah wilayah yang mungkin tidak masuk dalam jangkauan orang Aceh misalnya. Jadi saya kira bebas saja. Jadi ketika setelah tsunami orang masuk dan kemudian ada yang pulang, ada yang tidak pulang, membangun komunitas baru, membuat interaksi baru, kita pun jadi semakin tercerdaskan lah, dan kemudian muncul kemudian katakanlah kebinekaan kedua yang ada di Aceh secara umum ya, yang kemudian bisa dilihat dari kembali ke UPA tadi ya. Jadi itu sebagai sebuah undang-undang yang saya kira walaupun masih banyak pembenahan itu sangat komplit ya, dari segi bagaimana hubungan dengan masyarakat, bagaimana hubungan dengan dunia luar, karena konteks undang-undang itu ya hanya 5-6 hal yang dikelola oleh pemerintah pusat, lebihnya diberikan ke pemerintah lokal. Jadi itu sebuah
eksperimentasi lah, atau memang sebuah hadiah besar saya kira dari proses perdamaian setelah tsunami itu, karena memang dilakukan di Helsinki ya, di dunia internasional. Jadi kapasitas-kapasitas yang muncul di situ memang agak seimbang, dan hari ini banyak sekali memang kemudian berdinamika, atau kalau nggak kita katakan bertentangan lah dengan bersinergi dengan undang-undang lain yang mungkin dalam apa namanya dalam perundangan kita misalnya lebih tinggi dari itu. Nah, ini yang sering mengalami apa namanya miskomunikasi lah. Jadi ada hal-hal mungkin yang dalam pemahaman orang kita di sini undang-undang ini harus seperti ini begini, kemudian ketika dikomunikasikan ke tingkat nasional terjadi banyak misalnya ya salah paham, atau katakanlah ada hal-hal yang perlu sebenarnya dicari titik temunya. Karena masalah kita sebenarnya di sini misalnya dalam konteks nasional dari dulu ya, masalah sebenarnya mungkin kita tidak punya bahasa ya untuk menjelaskan persoalan kita di sini seperti apa tadi, karena kita tidak suka mengintervensi tadi. Jadi ketika masuk dalam situasi yang lebih nasional atau global, ada undang-undang lebih besar dari mungkin undang-undang Aceh lama gitu misalnya. Jadi kita kehilangan bahasa mungkin ya, bahasa apa saja dalam konteks yang lebih luas gitu. Nah, mungkin di tingkat nasional pun mungkin agak kewalahan juga dalam memahami bahasa orang kebudayaan misalnya di kita ini sebenarnya maunya apa begitu kan. Jadi nah ini yang terus kemudian sampai hari ini menjadi sebuah, saya kira ini tindakan kebudayaan ya lebih besar ya mungkin untuk terus memelihara apa yang sudah ditandatangani pada 2005. Nah, ini pada kenyataan itulah kemudian kita bisa bergerak, termasuk juga misalnya teman-teman di kesenian, di dalam beberapa pasal itu ya mereka bisa melakukan MOU atau katakanlah understanding itu dengan siapa saja tanpa harus kemudian ada keterlibatan dari pemerintah atau pemerintah pusat. Jadi memang langsung bisa membawa itu. Nah, belum lagi misalnya seperti yang saya sampaikan tadi tentang Omnibus Law, sekarang juga di problem juga karena kita di sini ada undang-undang mineral sendiri, dan sekarang memang saya dengar sedang dibahas di DPRA ya, Dewan Perwakilan Aceh, bagaimana ya pembagian hasil misalnya yang ada di dalam undang-undang pemerintah Aceh, kemudian bagaimana status gubernur atau pemerintah itu yang kemudian lebih kuat sebenarnya di dalam undang-undang itu ketika harus merespon Omnibus Law itu. Nah, ini juga yang agak sedikit ya katakanlah muncul pembicaraan-pembicaraan ya, sehingga tidak ada yang kemudian merasa kecewa lagi. Nah, ini saya kira menjadi aras baru lah dari gerakan kebudayaan Aceh yang mungkin secara mikro kita mulai itu gagasannya dari komunitas Karpandan dulu pelan-pelan, dengan muncul banyak komunitas-komunitas hari ini, kemudian impact ya, efek samping lah kami sebut dari gerakan-gerakan itu, penerbitan-penerbitan baru, kemudian juga banyak sekolah-sekolah menulis itu yang Dok Arin, kemudian banyak sekali sekarang sekolah menulis apa saja sekarang muncul lah itu ya. Jadi saya kira ini satu diaspora atau satu inilah ya perkembangan gagasan-gagasan awal yang dimulai lebih banyak setelah tsunami ya, yang saya kira ini menjadi gelombang baru lah. Jadi sampai jurnal kebudayaan kita juga kita kasih gelombang baru ini untuk merespon sebenarnya dahsyatnya gelombang itu. Jadi kita harus mencoba untuk 2 kali lebih dahsyat membuat gerakan kebudayaan sebenarnya. Cita-citanya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali kemudian problem-problem di lapangan. Bagaimana menciptakan perdamaian positif tadi yang sebenarnya belum betul-betul kemudian established. Seperti kasus kok Tresno tadi ngomong di Sikil itu memang jadi kadang-kadang jadi viral ya, jadi berita tahunan atau bulanan lah, memang banyak sekali teman-teman yang ke sana, tapi kemudian juga muncul hal yang sama juga, apalagi di situ itu wilayah perbatasan memang dengan Sumatera Utara yang tingkat pluralisme sangat tinggi, orang keluar masuk misalnya hanya dengan batas garis demarkasi itu, dan kemudian dari misalnya pemerintah
Aceh sendiri merespon misalnya dengan pendekatan yang lebih formal misalnya, sehingga saya kira pendekatan-pendekatan kultural tadi yang sering saya sampaikan juga yang bisa didekati, misalnya apa yang muncul dalam situasi itu sebenarnya yang menjadi tindakan-tindakan harian mereka itu sebagai bagian dari kebudayaan. Kenapa itu tidak dijadikan metode atau alat sebenarnya untuk menyelesaikan ini? Karena memang di wilayah-wilayah perbatasan seperti itu memang ada banyak komunitas-komunitas yang saya kira tidak ada mayoritas dan minoritas itu sudah seimbang di situ mungkin dibanding dengan wilayah-wilayah Aceh yang lain misalnya. Nah ini mungkin bisa merembes ke hal-hal lain misalnya persoalan-persoalan ekonomi atau persoalan-persoalan tanah misalnya. Nah itu saya kira apa yang sekarang mungkin terjadi di Aceh. Saya kira memang tidak ada yang baru sih sebenarnya kecuali proses perdamaian yang negatif tadi bisa establish sampai hari ini, ya setidaknya ya kita bisa bicara lebih banyak tentang hal-hal lain misalnya di luar politik misalnya, sehingga apapun yang muncul hari ini sebenarnya ya direspon ya, walaupun secara dingin misalnya secara umum di Aceh misalnya. Ya mungkin karena tadi itu jadi karena terlalu lama konfrontatif, jadi kecerdasannya hilang, humornya juga menurun nih Bang Saleh ini. Jadi kita kadang-kadang sering murung di sini ya, tapi sebenarnya tidak sedih. Ya karena mungkin sedang mencari humor yang hilang tadi ini ya, karena memang dari kajian-kajian saya di sekolah ini juga, ini sekolah informal lah ya, kita tahu itu Julius juga sudah sering kemari, jadi ini sekolah alam juga ini, jadi dimanapun dapat satu tema saya berhenti di situ, teman-teman saya suruh ke situ semua, jadi buka lapak di situ, kita selesaikan persoalan itu di situ. Jadi tentang misalnya tentang hikayat-hikayat yang yang bercerita misalnya tentang bagaimana humor orang Aceh misalnya pada masa lalu itu sejauh mana misalnya. Bahkan ada satu cerita itu kalau nggak salah saya Lombat entah yang nulis tentang sejarah Aceh masa Iskandar Muda. Iskandar Muda pernah berjumpa misalnya dengan seorang tokoh agama Kristiani pada masa itu yang mungkin dari Portugis. Ya, dia bicara tentang tentang kedatangan Yesus. Dia tanya seperti itu, kapan Yesus datang? Jadi dengan gaya yang sangat humoris gitu. Dan mereka bicara di sebuah tempat begitu. Jadi hal-hal seperti itu muncul dan menjadi bagian dari jadi kenangan, dan hari ini saya coba jadi kekuatan baru gitu. Artinya ada dialog-dialog yang santai, yang humor misalnya, akibat dari konfrontasi yang panjang di sini. Jadi kadang-kadang juga memacetkan banyak dialog ya, dengan misalnya ya formalisasi syariat Islam ini juga kadang-kadang juga ini kan ya tidak dilihat dari sisi kebudayaan atau kebangsaannya, ya, melulu dari sisi misalnya ya normatif gitu. Nah ini kan jadi problem jadinya. Nah ya kami mencoba menyisir wilayah-wilayah itulah dengan bikin apa saja lah yang membuat orang itu bisa ketawa lah, ya. Jadi macam-macam lah. Jadi kadang dianggap saya orang gila di sini, apa yang udah terkubur itu misalnya sandiwara lama itu sudah nggak menarik lagi, saya coba angkat lagi lah. Pokoknya orang bisa ketawa gitu kan. Nah, termasuk dalam sosialisasi awal undang-undang pemerintahan Aceh itu waktu MOU itu ya saya pakai banyak sandiwara lama yang udah hilang di Aceh masa konflik dulu. Saya hidupkan lagi, kebetulan beberapa anggotanya udah tua-tua mau turun lagi, ya sudah sambilan ngomong perdamaian ya waktu itu ya mereka ya dengan santai dan membuat orang bisa ketawa lah di tengah-tengah misalnya tsunami atau apapun. Dan saya kira memang kemudian juga muncul banyak gagasan untuk membangun lagi gerakan-gerakan kesenian seperti itu di daerah-daerah. Di generasi-generasi muda hari ini yang merasa itu ada sesuatu yang saya kira mereka mengatakan itu sesuatu yang menarik, unik ya. Jadi mereka tidak pernah tahu bahwa sebenarnya itu pernah ada. Nah ini
ini saya kira konteks hari ini di Aceh saya kira. Jadi ya baru 15 tahun lah ini ya kita coba bangun dengan apa namanya ya dengan banyak sekali ini ya saya sangat apa namanya sangat senang misalnya ketika setelah tsunami itu semua gagasan bisa masuk ke Aceh dan sampai hari ini itu kan bisa membentuk banyak grup-grup atau misalnya katakanlah kelompok-kelompok yang punya punya satu apa namanya sikap, punya satu ide yang saling berbeda-beda. Dan ini bisa hidup sampai hari ini ya mungkin di tengah misalnya yang mungkin ketidaksukaan atau apapun lah mungkin warisan-warisan zaman konfrontasi dulu yang agak sedikit misalnya ya curiga atau apapun terhadap sesuatu yang baru ya, ide, tindakan atau apapun misalnya. Nah ini yang kita coba jaga misalnya dengan gerakan-gerakan kebudayaan atau kesenian. Jauh ini sih nggak masalah sih ya, walaupun memang kita pun banyak diklaim macam-macam lah kan. Pernah kita bikin acara pemutaran film-film yang mungkin agak sedikit tidak biasa di sini misalnya sudah diklaim di media sosial ini lembaga apa namanya ini Syiah ini sesat segala macam gitu ya saya frame saya screenshot itu. Nah, 2 kali lagi dia bilang seperti itu, saya panggil dia ke ini, kita diskusi, kalau enggak saya lapor Anda ke polisi. Nah, ini ujaran kebencian. Saya bilang seperti itu dan dia tidak biasa. Nah, seperti itu. Jadi agak sedikit mungkin ya mungkin dia agak cemas dengan perkembangan yang baru mungkin seperti itu dan menggunakan media sosial secara tidak benar saya kira. Jadi ya akhirnya ya kita jalan terus dan saya kira ini ya biasa itu riak-riak itu dan sampai hari ini terjadi. Nah, selama itu tidak kemudian masuk ke wilayah-wilayah nyata masih dunia maya saya kira ya kalau di sini sih masih sangat toleran kita misalnya. Apalagi itu misalnya ya kawan-kawan juga misalnya. Nah, selebihnya ya saya kira kita terus berjalan dalam apa namanya gagasan-gagasan awal yang terus kita perjuangkan. Ya, apalagi gejala besar setelah tsunami ini, saya kira semua orang sekarang ingin di Aceh ini menjadi sejarawan, ingin menengok masa lalunya. Muncul gerakan yang ada namanya Mapesa, itu gerakan pecinta sejarah. Kerjaan setiap hari itu mengungkit nisan-nisan lama seluruh Aceh. Dan sekarang sudah bikin katalog mereka. Jadi semua diketemukan. Jadi ada raja ini. Kalau di Aceh itu kadang-kadang banyak sekali raja-raja kecil itu yang nggak tercatat, tapi dengan ada mereka ini semua sekarang terdata. Nah ini luar biasa sekali. Kemudian datang dari Malaysia, dari Turki. Kemudian karena orang Malaysia mungkin setiap bulan kemari lah. Mereka mungkin cuma ingin sholat di Masjid Raya itu mungkin sudah cukup seperti mereka ke Mekah kali ya. Jadi muncul hotel-hotel misalnya khusus orang Melayu gitu kan. Jadi nah mereka kemudian masuk ke wilayah-wilayah kebudayaan lama yang pernah menyatukan dunia Melayu ya, yang ada di sini sehingga gerakan-gerakan apa namanya sejarah tadi itu tinggi sekali gitu di sini gitu. Nah, jadi ada anekdotnya kalau di Aceh ini ya yang nggak pernah habis digali minyak dan gas yang terakhir itu sejarah. Ya saya kira itu dulu Bung Mita. Jadi itu ya.